Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Fahma Aulia Ramadhani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi D3 Keperawatan dengan NIM 2310701001. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang Florence Nightingale atau biasa disebut dengan bidadari berlampu, Lady with the Lamp. Florence Nightingale lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Namanya diambil dari kota tempat ia dilahirkan. Nama depannya Florence merujuk kepada kota kelahirannya, Firenze dalam bahasa Italia atau Florence dalam bahasa Inggris. Semasa kecilnya, ia tinggal di Lea Hurst, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya, William Nightingale, yang merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Sementara ibunya adalah keturunan ningrat dan keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Florence Nightingale memiliki seorang saudara perempuan bernama Parthenope. Pada masa remaja, mulai terlihat perilaku mereka yang kontras, dan Parthenope hidup sesuai dengan martabatnya sebagai putri seorang tuan tanah. Pada masa itu, wanita ningrat, kaya dan berpendidikan, aktivitasnya cenderung bersenang-senang saja dan malas. Sementara Florence lebih banyak keluar rumah dan membantu warga sekitar yang membutuhkan. Pada tahun 1846, ia mengunjungi Kaiserswerth, Jerman, dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pionir yang dipelopori oleh pendeta Theodor Fliedner dan istrinya dan dikelola oleh biarawati Lutheran Katolik. Di sana, Florence Nightingale terpesona akan komitmen dan kepedulian yang dipraktikkan oleh para biarawati kepada pasien. Ia jatuh cinta pada pekerjaan sosial keperawatan serta pulang ke Inggris dengan membawa angan-angan tersebut. Pada tanggal 12 Agustus 1853, Nightingale kembali ke London dan mendapat pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Harley Street, London, posisi yang ia tekuni hingga bulan Oktober 1854. Ayahnya memberinya 500 pound sterling per tahun atau setara dengan 425 juta pada masa sekarang, sehingga Florence dapat hidup dengan nyaman dan meniti karirnya. Di sini ia berargumentasi sengit dengan komite rumah sakit karena mereka menolak pasien yang beragama Katolik. Florence mengancam akan mengundurkan diri kecuali bila komite ini mengubah peraturan tersebut dan memberinya izin tertulis bahwa rumah sakit akan menerima tidak saja pasien yang beragama Katolik, tetapi juga Yahudi dan agama lainnya, serta memperbolehkan mereka menerima kunjungan dari pendeta-pendeta mereka, termasuk robi dan ulama untuk orang Islam. Komite rumah sakit pun mengubah peraturan tersebut sesuai dengan permintaan Florence. Pada 1854, berkobarlah peperangan di semenanjung Crimea. Tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran, namun yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak adanya perawatan untuk para prajurit yang sakit dan luka-luka. Keadaan memuncak ketika seorang wartawan bernama William Russell pergi ke Crimea. Dalam tulisannya untuk harian TME, ia menuliskan bagaimana prajurit-prajurit yang luka bergelimpangan di tanah tanpa diberi perawatan sama sekali dan bertanya apakah Inggris tidak memiliki wanita yang mau mengabdikan dirinya dalam melakukan pekerjaan kemanusiaan yang mulia ini. Hati rakyat Inggris pun tergugah oleh tulisan tersebut. Florence merasa masanya telah tiba. Ia pun menulis surat kepada Menteri Penerangan saat itu, Sidney Herbert, untuk menjadi sukarelawan.
Pada November 1854, mereka mendarat di sebuah rumah sakit pinggir pantai di Skutari. Saat tiba di sana, kenyataan yang mereka hadapi lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Beberapa gadis sukarelawan terguncang jiwanya dan tidak dapat langsung bekerja karena cemas. Semua ruangan penuh sesak dengan prajurit-prajurit yang terluka, dan beratus-ratus prajurit bergelimpangan di halaman luar, tanpa tempat berteduh dan tanpa adanya yang merawat. Dokter-dokter bekerja cepat pada saat pembedahan. Mereka memotong tangan, kaki, dan mengamputasi apa saja yang membahayakan hidup pemilik. Potongan-potongan tubuh tersebut ditumpuk begitu saja di luar jendela dan tidak ada tenaga untuk membuangnya jauh-jauh ke tempat lain. Florence melakukan perubahan-perubahan penting. Ia mengatur tempat-tempat tidur para penderita di dalam rumah sakit dan menyusun tempat para penderita yang bergelimpangan di luar rumah sakit. Ia mengusahakan agar penderita yang berada di luar paling tidak bernaung di bawah pohon dan menugaskan pendirian tenda. Pada malam hari, saat perawat lain beristirahat dan memulihkan diri, Florence menuliskan pengalamannya dan cita-citanya tentang dunia keperawatan dan obat-obatan yang ia ketahui. Namun, kerja keras Florence membersihkan rumah sakit tidak berpengaruh banyak pada jumlah kematian prajurit, malah sebaliknya. Angka kematian malah meningkat, menjadi yang terbanyak dibandingkan rumah sakit lainnya di daerah tersebut. Pada masa musim dingin, pertama Florence berada di sana sejumlah 4.077 prajurit meninggal di rumah sakit tersebut. Sebanyak 10 kali lipat prajurit malah meninggal karena penyakit seperti tipes, tifoid, kolera, dan disentri dibandingkan dengan kematian akibat luka-luka saat perang. Kondisi di rumah sakit tersebut menjadi sangat fatal karena jumlah pasien melimpah lebih banyak dari yang mungkin bisa ditampung. Hal ini menyebabkan sistem pembuangan limbah dan ventilasi udara memburuk. Pada bulan Maret 1855, hampir 6 bulan setelah Florence Nightingale datang, Komisi Kebersihan Inggris datang dan memperbaiki sistem pembuangan limbah dan sirkulasi udara. Sejak saat itu, tingkat kematian menurun drastis. Namun Florence tetap percaya saat itu bahwa tingkat kematian disebabkan oleh nutrisi yang kurang dari suplai makanan dan beratnya beban pekerjaan tentara. Pemikiran ini baru berubah saat Florence kembali ke Inggris dan mengumpulkan bukti di hadapan Komisi Kerajaan untuk Kesehatan Tentara Inggris, Royal Commission on the Health of the Army. Akhirnya, ia diyakinkan bahwa saat itu para prajurit di rumah sakit meninggal akibat kondisi rumah sakit yang kotor dan memprihatinkan. Hal ini berpengaruh pada karirnya di kemudian hari di mana ia gigih mengkampanyekan kebersihan lingkungan sebagai hal yang utama. Kampanye ini berhasil dinilai dari turunnya angka kematian prajurit pada saat damai tidak sedang berperang dan menunjukkan betapa pentingnya desain sistem pembuangan limpah dan ventilasi udara sebuah rumah sakit. Pada suatu kali saat pertempuran dahsyat di luar kota telah berlalu, seorang bintara datang dan melaporkan pada Florence bahwa dari kedua belah pihak korban yang berjatuhan banyak sekali. Florence menanti rombongan pertama, namun ternyata jumlahnya sedikit. Ia bertanya pada bintara tersebut apa yang terjadi dengan korban lainnya. Bintara tersebut mengatakan bahwa korban selanjutnya harus menunggu sampai besok karena sudah terlanjur gelap. Florence memaksa bintara tersebut untuk mengantarkannya ke bekas medan pertempuran untuk mengumpulkan korban yang masih bisa diselamatkan. Karena bila mereka menunggu hingga esok hari, korban-korban tersebut bisa mati kehabisan darah. Saat bintara tersebut terlihat enggan, Florence mengancam akan melaporkannya kepada Mayor Prince. Berangkatlah mereka berenam ke bekas medan pertempuran. Semuanya pria, hanya Florence satu-satunya wanita. Florence dengan berbekal lentera membalik dan memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa siapa saja yang masih hidup dan masih bisa diselamatkan, termasuk prajurit Rusia. Malam itu mereka kembali dengan membawa 15 prajurit, 12 prajurit Inggris, dan 3 prajurit Rusia. Semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran pada malam hari,
Florence berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup dan mulailah ia terkenal sebagai bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita. Banyak nyawa tertolong yang seharusnya sudah meninggal. Ketika ia masih di Turki pada tanggal 29 November 1855, publik bertemu untuk memberikannya pengakuan pada Florence Nightingale untuk hasil kerjanya pada perang yang membuat didirikannya Dana Nightingale untuk pelatihan perawat. Sidney Herbert menjadi sekretaris honorari Dana dan Adipati Cambridge menjadi ketua. Sekembalinya Florence ke London, ia diundang oleh tokoh-tokoh masyarakat. Mereka mendirikan sebuah badan bernama Dana Nightingale, di mana Sidney Herbert menjadi sekretaris kehormatan dan Adipati Cambridge menjadi ketuanya. Badan tersebut berhasil mengumpulkan dana yang besar sekali, sejumlah 45.000 pound sterling. Sebagai rasa terima kasih orang-orang Inggris karena Florence Nightingale berhasil menyelamatkan banyak jiwa dari kematian. Florence menggunakan uang itu untuk membangun sebuah sekolah perawat khusus untuk wanita yang pertama. Bahkan saat itu, perawat pria pun jarang ada yang berpendidikan. Florence berargumen bahwa dengan adanya sekolah perawat, maka profesi perawat akan menjadi lebih dihargai. Ibu-ibu dari keluarga baik-baik akan mengizinkan anak-anak perempuannya untuk bersekolah di sana, dan masyarakat akan lain sikapnya menghadapi seorang yang terdidik. Sekolah tersebut pun didirikan di lingkungan Rumah Sakit Thomas Hospital, London. Dunia kesehatan pun menyambut baik pembukaan sekolah perawat tersebut. Saat dibuka pada tanggal 9 Juli 1860, berpuluh-puluh gadis dari kalangan baik-baik mendaftarkan diri. Perjuangan Florence di Semenanjung Crimea telah menghilangkan gambaran lama tentang perempuan perawat. Dengan didirikannya sekolah perawat tersebut, telah diletakkan dasar baru tentang perawat terdidik dan dimulailah masa baru dalam dunia merawat orang sakit. Pada tahun 1907, pada umurnya yang ke-87 tahun, Raja Inggris di hadapan beratus-ratus undangan menganugerahkan Florence Nightingale dengan bintang jasa The Order of Merit, and Florence Nightingale menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini. Pada tahun 1908, ia dianugerahkan Honorary Freedom of the City dari kota London. Itulah cerita dari Florence Nightingale. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.